Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, sudah kita bahas pada video selanjutnya bahwa campuran itu terdiri dari zat murni yang dicampurkan dan terjadi perubahan fisika. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pemisahan campuran secara fisika. Untuk secara kimia nanti akan dibahas di pelajaran kimia analisis dan di praktikum selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pemisahan campuran. Sebelumnya kenapa sih kita harus dipisahkan campurannya? Nah, salah satu tugas seorang analis yaitu dapat menghitung berapa sih komponen ini, menganalisis berapa sih komponen zat A di dalam satu campuran tersebut. Maka untuk mengetahui berapa komponen zat tersebut dalam campuran, tentunya kita harus memisahkan komponen tersebut dari campurannya. Nah, nanti akan kita bahas beberapa teknik dari pemisahan campuran. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pemisahan zat padat dengan campuran zat padat. Cara yang pertama yaitu menggunakan pengayakan. Pengayakan yaitu memisahkan zat padat dengan zat padat yang lain yang memiliki ukuran partikel yang berbeda dalam suatu campuran. Nah, misal nih pengayakan ini jadi disusun jadi beberapa ayakan. Jadi yang paling atas itu pasti yang memiliki pori lebih besar daripada yang bawahnya, dan yang memiliki pori yang paling kecil ada di bawahnya. Nah, itu campurannya diletakkan di paling atas lalu dimasukkan ke dalam hal ini artinya shaker, dia akan digoyang. Yang digoyang itu maka partikel-partikel yang lebih kecil akan turun dan sesuai dengan ukuran pori dari ayakan tersebut. Tentunya partikel yang paling halus akan berada di paling bawah dan partikel yang paling besar atau yang paling kasar ada yang paling atas. Itu untuk pengayakan. Selanjutnya ada pemisahan secara magnetik. Tentunya untuk pemisahan secara magnetik ini, prinsip yang digunakan adalah ada komponen yang bisa ditarik oleh magnet dan ada komponen yang tidak bisa ditarik oleh magnet dalam suatu campuran padat-padat tersebut. Nah, bisa dilihat dari contoh yang di sini. Jadi di sini ada campurannya, misal ada logam besi lah, pasir besi. Nah, pasir besi itu dialirkan dalam suatu tempat, lalu di situ ada medan magnet, di mana medan magnet itu akan menarik logam-logam atau biji besi. Nah, sedangkan yang tidak ditarik oleh magnet dia akan jatuh ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, ini biasanya di industri digunakan pada industri-industri pertambangan logam. Metode yang selanjutnya yaitu pelarutan, di mana pelarutan ini tentunya memisahkan zat padat dengan zat padat lain yang sifat pelarutannya itu berbeda. Artinya antara zat padat satu dan zat padat yang lain dalam satu campuran padat-padat itu ada yang bisa larut dengan pelarut dan ada yang tidak bisa larut dengan pelarut yang lain. Tentunya kita sesuaikan pelarutnya. Misal kita mau memisahkan antara pasir dan garam. Nah, garam itu kan larut dengan air, sedangkan pasir tidak. Maka kita larutkan aja campuran garam dan pasir itu di dalam air. Nah, nanti garamnya akan larut dengan air dan pasirnya akan mengendap karena dia tidak larut dengan air. Baru kita pisahkan dia setelah terjadi perbedaan fase. Bisa dengan dekantasi seperti gambar ini atau nanti bisa dengan disaring. Selanjutnya yaitu sublimasi, yaitu memisahkan zat padat dengan zat padat lain yang memiliki sifat penyubliman yang berbeda. Artinya ada yang bisa menyublim atau dan tidak. Menyublim itu ada perubahan wujud dari padat menjadi gas atau gas menjadi padat.
Misal ada kapur barus dan pasir, katakanlah seperti itu, seperti contoh. Ya, kapur barus dan pasir ini memiliki ukuran partikel yang sama. Tentunya kalau diayak dia tidak akan terpisah karena partikelnya sama. Maka kita melihat sifat dari zat kapur itu yang mudah menyublim, kapur barus ya, kapur barus mudah menyublim dan pasirnya yang tidak bisa menyublim. Nah, kita tempatkan saja dalam wadah lalu kita panaskan. Dengan panas tersebut si kapur barusnya itu akan menyublim menjadi gas. Nah, tentunya kita harus tampung gas tersebut. Kita tutup gas tersebut lalu di atasnya kita kasih es batu. Tujuannya apa? Agar gas dari kapur barus yang menjadi itu tertutup oleh si tutup itu, dan tutup itu kan dingin. Ketika dingin dia akan kembali menjadi bentuk padat. Jadi kita di sini akan menemukan kapur barusnya di bagian atas, sedangkan pasirnya ada di bagian bawah, terpisah mereka. Nah, yang kedua kita mau memisahkan zat padat dan zat cair. Cara yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Tentunya penyaringan atau filtrasi ini nanti akan kalian pelajari di praktikum gravimetri. Nah, penyaringan atau filtrasi itu yang bisa dipisahkan adalah yang tidak saling larut, artinya heterogen. Jadi bisa berupa suspensi untuk campurannya. Nah, jadi misal di situ tadi kan kita melarutkan air, garam dan pasir, katakanlah seperti itu. Nah, setelah mereka dilarutkan, garam itu kan larut dengan air, sedangkan pasir tidak, maka kita bisa saring. Nanti si garamnya akan tetap berada di larutannya yang lolos dari kertas saring, sedangkan pasirnya yang tidak larut itu akan tertahan. Nah, di dalam filtrasi kita lihat setelah terjadinya filtrasi ada yang disebut residu. Residu ini adalah yang tidak lolos kertas saring atau yang tidak larut, sedangkan yang lolos kertas saring atau yang larut tadi disebut sebagai filtrat. Pemisahan zat padat cair yang selanjutnya yaitu penguapan atau evaporasi. Nah, evaporasi ini memisahkan zat padat dengan zat cair dalam satu campuran yang homogen atau larutan. Nah, di sini yang menjadi dasar dari pemisahan secara evaporasi ini adalah perbedaan titik didih antara pelarut dengan zat terlarutnya. Nah, caranya larutan diuapkan hingga habis. Misal tadi setelah kita pisahkan antara garam dengan pasir, tadi kan garamnya berada di larutannya ya, di cairannya. Nah, bagaimana sih memisahkan antara garam dengan si air ini, si pelarutnya air itu? Maka salah satu caranya yaitu dengan menguapkan si air tersebut karena titik didih si air itu berbeda jauh dengan titik didihnya si garam, sehingga ketika zat air tersebut atau pelarutnya tersebut hilang karena menguap, maka yang tersisa adalah garam kembali untuk padatan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke proses pemisahan secara kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan zat padat dengan cair yang homogen juga seperti pada sebelumnya. Nah, untuk teknik pemisahan secara kristalisasi yaitu larutan dipanaskan pada suhu tertentu sampai pada kondisi jenuh. Setelah jenuh, lalu didinginkan. Nah, saat didinginkan tersebut, kristal-kristal akan terbentuk kembali. Nah, didasarkan pada kondisi suhu yang lebih rendah, maka kelarutannya juga akan berkurang. Contohnya pada industri pengolahan gula pasir. Nah, gula pasir itu kan awalnya dari air tebu dan dilarutkan. Air tebu itu dipanaskan sampai dia kondisinya jenuh. Kondisi jenuh itu ditandai biasanya dia tidak lagi bisa menguap pelarutnya itu. Sudah tidak bisa menguap lagi, itu artinya kondisi jenuh. Nah, setelah jenuh dia didinginkan. Nah, ketika proses pendinginan itu didiamkan saja gitu, biasanya dia akan terbentuklah kristal-kristal dari gula tersebut.
Itu namanya kristalisasi. Pemisahan yang selanjutnya yaitu pemusingan atau bisa kita sebut sentrifugasi, yaitu memisahkan zat padat dengan zat cair dalam campuran yang heterogen, hanya suspensi. Nah, sejumlah kecil zat padat yang tersebar dalam campuran tersebut akan terdorong ke tepi pada saat diputar atau dipusing. Lalu akan terjelas perbedaan fase. Jadi, campuran antara zat padat dan zat cair tadi dimasukkan ke dalam suatu tabung, seperti contoh tabung ini. Nah, setelah itu dia dimasukkan ke dalam suatu alat. Nah, di dalam alat itu dia akan dipusing secara cepat atau diputar secara cepat. Ketika diputar tersebut, maka partikel-partikel zat padat yang ada di campuran itu akan menepi sendiri dan akhirnya terbentuklah beberapa fase seperti pada gambar seperti ini. Nah, ini contohnya ketika darah itu diputar dalam centrifuge, itu akan terbentuk beberapa fase. Ada fase plasma darah, ada sel darah putih, dan ada sel darah merah yang mereka terpisah masing-masing. Pemisahan selanjutnya yaitu pemisahan zat cair dengan zat cair. Yang pertama yaitu teknik corong pisah, di mana teknik corong pisah ini itu memisahkan zat cair dengan zat cair lain dalam satu campuran yang tidak saling melarutkan. Intinya mereka itu tidak larut dalam satu fase. Nah, prinsip yang digunakan yaitu pada perbedaan massa jenis dari cairan tersebut. Kita ambil contoh misal air dengan minyak. Air dan minyak ini tidak menyatu jika dicampurkan, maka bisa dipisahkan dengan corong pisah. Jadi air dan minyak tadi dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu di dalam corong pisah itu ada keran di sini. Setelah mereka terbentuk menjadi dua fase seperti ini, maka keran ini dibuka untuk menurunkan zat cair yang ada di bawahnya. Dia akan turun, ditampung dalam satu wadah. Setelah dia mendekati ini, perbedaan fase ini, maka keran itu ditutup untuk digantikan wadah untuk menampungnya, lalu dibuka kembali untuk menampung cairan yang ada di atas. Selanjutnya yaitu penyulingan atau distilasi. Untuk penyulingan ini, dia bisa memisahkan zat cair yang dicampur dalam zat cair lain yang homogen, yaitu dalam satu larutan. Nah, prinsip yang digunakan yaitu perbedaan titik didih yang jauh antara zat cair yang satu dengan zat cair yang lain dalam larutan tersebut. Jadi, setelah campuran tersebut ditaruh di sini, ada ini. Nah, dia dipanaskan. Nah, kenapa harus titik didihnya jauh? Karena ketika titik didihnya itu berdekatan, maka dia akan sama-sama menguap. Kalau titik didihnya jauh, maka zat yang memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu. Dia akan menguap di sini. Oleh karenanya, suhu pemanasannya harus diatur. Jangan sampai dia dipanaskan sampai melewati titik didih yang zat yang lain. Ketika dia dipanaskan, dia dan berubah menjadi uap, dia akan mengalir ke sini, ke pipa ini. Nah, zat yang menguap lebih dulu tadi, ketika di kondensor ini, dia akan terkena permukaan yang dingin karena ada air dinginnya. Ketika terkena permukaan dingin, gas tersebut akan kembali menjadi cairan sehingga dia jatuh ke dalam wadah yang sini. Nah, oleh karena dia akan terpisah antara zat yang mudah menguap itu ada di sini dan zat yang lebih lama menguapnya akan tetap berada di sini. Nah, penyulingan ini dalam prakteknya kita bisa temukan di pengolahan minyak mentah. Jadi minyak bumi yang mentah itu akan dipanaskan dan zat-zat yang ada itu akan menguap pada suhu-suhu tertentu. Nah, akhirnya jadilah bisa bensin, bisa pertamax, bisa pertalite, bisa minyak tanah, bisa solar, bisa oli, dan yang terakhir bisa aspal. Seperti itu. Nah, untuk prinsip pemisahan minyak bumi ini bisa kalian pelajari di jenjang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kromatografi, di mana kromatografi ini adalah pemisahan zat cair dan zat padat dalam satu cairan yang saling larut.
Nah, prinsip yang digunakan pada pemisahan ini yaitu perbedaan pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Artinya yang dalam kromatografi itu pasti ada dua komponen, yaitu komponen fase gerak dan fase diam. Fase gerak ini yang membawa zat yang ingin dipisahkan tersebut, sedangkan fase diam ini menghambat jalan dari komponen dibawa oleh fase gerak tersebut. Kita ambil contoh di sini, salah satu kromatografi yang paling sederhana. Di kromatografi itu ada yang paling sederhana seperti kromatografi tipis seperti ini, dan ada kromatografi yang sudah instrumental yang sangat-sangat modern yang nanti kalian pelajari di kelas 4, yaitu gas kromatografi dan high liquid performance kromatografi. High performance liquid kromatografi. Nah, analoginya seperti ini. Untuk fase geraknya di sini adalah si air ini. Si air ini akan meresap lewat permukaan tips ini untuk ke atas. Nah, ketika dia meresap ke atas, dia bawa zat yang ingin dipisahkan. Dalam hal ini zat yang ingin dipisahkan adalah tinta, zat pewarna ini. Nah, ketika dia naik itu membawa si tinta ini ke atas. Nah, di tengah perjalanannya, tinta ini akan dihambat oleh zat-zat penyusun dari kromatografi ini yang disebut sebagai fase diam. Fase diam ini menghambat si zat-zat yang dibawa oleh fase gerak tersebut, sehingga warna-warna yang ada di sini itu awalnya menyatu menjadi satu, dia akan terpisah karena dia ada yang cepat dihambat, seperti misalnya di sini ada contoh warna coklat yang dia mudah dihambat, sehingga akan ada di sini. Di sini bisa disimpulkan bahwa warna kuning yang ada di dalam campuran tinta itu merupakan zat yang paling susah dihambat karena dia baru bisa dihambat ketika sudah cukup berada di atas. Nah, itulah beberapa contoh dari pemisahan campuran. Nah, kita perlu mengeksplor lagi apa-apa yang ada di sekitar kita dan apa-apa yang ada kita temui di kehidupan sehari-hari tentang pemisahan campuran ini. Kita bisa cari di internet, kita cari di YouTube, atau cari di kehidupan yang nyata lah, kehidupan kita sehari-hari, untuk menambah pengetahuan kita dan meningkatkan kemampuan kita. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.